Kembali saya menjumpai saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat sekarang ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Bahwa kendati kita tengah masih menghadapi kondisi kehidupan yang sulit sekarang ini, kita serba terbatas dalam berinteraksi, dalam melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas peribadatan. Namun bagi kita orang percaya, kita tetap punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, kita akan beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu pagi ini datangnya dari pihak Tuhan Khalik alam semesta. Tuhan yang setia di dalam memelihara kita selaku perbuatan tangannya. Yang kesetiaannya turun-temurun atas kita sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu ini. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, kami datang bersyukur, mensyukuri segala nikmat karunia Tuhan, bahwa Tuhan tetap setia memelihara menggembalakan kehidupan kami, hingga pada hari ini. Sekalipun sekarang ini kami tengah menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang sulit, yang sukar bagi kami untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi, berkumpul bersama-sama, melakukan ibadah bersama.
Namun kami bersyukur bahwa di tempat kediaman kami sekalipun, ada kesempatan bagi kami untuk menghadap Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena itu ya Bapa di surga, di tempat kediaman kami masing-masing ini, kami mau membuka, membaca, dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami renungkan, dan kami mampu untuk menghayati dalam keseharian hidup kami, selaku pengikut Yesus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini bersumber dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 hingga ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, memuat pertimbangan atau nasihat bijak yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jagalah dirimu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dengan firman Tuhan ini, saudara-saudara, Yesus mau mempersiapkan murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya bagaimana mereka harus menghadapi atau menyikapi realitas kehidupan yang boleh kita katakan sangat buruk bagi mereka. Bahwa Yesus akan ditangkap. Yesus akan mengalami penderitaan, penyiksaan. Akan diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan akan dieksekusi mati oleh penguasa Romawi. Tuhan Yesus sadar bahwa apa yang akan dijalani, apa yang akan dihadapi ke depan akan membawa konsekuensi logis dan implikasi yang luas bagi para pengikut-pengikutnya. Karena itu penting artinya bagi Yesus menyampaikan nasihat ini supaya mereka berjaga-jaga, supaya mereka tetap hidup bijaksana, arif dalam menjalani kehidupan mereka, terutama ketika mereka dihadapkan pada situasi dan kondisi kehidupan yang boleh kita katakan penuh dengan ancaman, penuh dengan hal-hal yang membahayakan keberadaan mereka. Karena itu, saudara-saudara, Yesus menasihatkan mereka, menanamkan kesadaran dalam diri mereka bahwa jalan hidup ini, jalan hidup orang percaya, jalan hidup pengikut-pengikut Yesus bukanlah jalan hidup yang tanpa derita, tanpa kesulitan, tanpa kesukaran. Tetapi sekalipun seperti itu, saudara-saudara, kata Yesus, mereka tidak boleh kehilangan integritas kepengikutan, integritas kebertuhanan, kekristenan.
Karena itu Yesus berkata pada ayat yang ke-38, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tahan berdiri, teguh berdiri, tetap teguh berdiri sebagai pengikut-pengikut Yesus yang setia sekalipun mereka harus mengalami penderitaan. Realitas dan pengalaman kehidupan yang dihadapi oleh Yesus berikut murid-muridnya pada zaman itu, saudara-saudara, tentu tidak seperti yang kita hadapi sekarang ini. Apa yang tengah kita hadapi sekarang ini, yang dialami oleh semua umat manusia di muka bumi ini, adalah hal yang boleh kita katakan sesuatu yang sederhana. Hanya virus yang kecil tetapi mematikan, menakutkan. Faktanya telah menelan begitu banyak korban. Begitu banyak orang yang menderita karena virus itu. Karena itu, saudara-saudara, apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, kenyataan hidup yang tengah kita hadapi sekarang ini, Allah menghendaki kita supaya kita sungguh-sungguh arif bijaksana dalam bersikap. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita, keseharian kita, sehingga dalam kondisi yang sulit sekarang ini, kita tetap berada dalam keadaan yang baik. Hari itu, kata Yesus, bukan merupakan hari yang buruk bagi kita semua. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang dicanangkan oleh pemerintah, apa yang dipesankan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan nasional, seperti misalnya melakukan social distancing, mempraktekkan pola dan cara hidup yang sehat, memperhatikan bagaimana harus menjalani interaksi sosial dalam keseharian. Itu semua dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menolong kita atau memproteksi kita dari segala hal-hal yang buruk. Dan bagi kita orang percaya, kita melihat ini sebagai bahagian dari kehendak Allah yang menghendaki kita supaya kita tetap hidup bijaksana. Supaya kita tetap menjalani hidup kita dengan cara yang baik dan benar. Seperti itulah kita harus mempraktekkan kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kita menghadapi bencana kemanusiaan yang ditimbulkan oleh COVID-19 sekarang ini, kita gereja, kita orang-orang percaya, menurut tahun kalender gereja kita sedang berada pada Minggu Prapaskah yang terakhir. Minggu sengsara yang terakhir jelang kita memperingati Jumat Agung dan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah kiranya lewat perenungan kita terhadap penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, lewat peringatan kita terhadap kematian Tuhan Yesus dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita tetap eksis menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang tidak kehilangan integritas kekristenan yang kuat. Sekalipun kita harus menderita, sekalipun kita harus menghadapi realitas yang buruk dan pengalaman hidup yang buruk. Karena kita percaya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang harus kita akui
bahwa kita sedang menghadapi kesulitan hidup. Bukan saja nyawa kita terancam karena virus itu, tetapi sektor lain dari kehidupan kita, seperti sektor ekonomi, telah berdampak luas bagi kehidupan umat manusia di banyak tempat di muka bumi ini. Coba bayangkan, saudara-saudara, nilai tukar rupiah kita sekarang ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Kita sedang diancam oleh krisis ekonomi. Itulah sebabnya, saudara-saudara, atau mungkin itulah sebabnya ada banyak perusahaan-perusahaan yang secara terpaksa harus melakukan rasionalisasi pekerja. Tidak sedikit pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Yang secara praktis berarti bahwa mereka akan menjadi warga negara yang tidak produktif lagi. Tidak berdaya untuk mengongkosi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini bukan perkara yang sederhana. Ini bukan hal yang sepele. Ini beban penderitaan yang sungguh-sungguh sangat berat yang harus ditanggung oleh saudara-saudara kita. Tetapi bagi kita orang percaya, di tengah-tengah kesulitan hidup seperti ini, di tengah-tengah himpitan kehidupan yang sedang kita alami sekarang seperti ini, kita punya Tuhan yang berkuasa di atas segala kuasa, yang berkuasa untuk mengendalikan kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap menyatakan ketaatan kesetiaan kita. Mempraktekkan cara hidup yang bijaksana. Berjaga-jagalah, jagalah dirimu. Tetaplah berdoa. Dalam arti bahwa kita tetap hidup bijaksana. Cerdas dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berbuat, dalam beraktivitas. Sehingga sekalipun ada ancaman bagi kehidupan kita, ada kesulitan yang sedang membayangi kehidupan kita, kita tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Berdiri tegak di hadapan Allah kita, yang kepadanya kita hidup dalam pengabdian sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada hari ini, hari Minggu ini, kami boleh menghadap Engkau, menyembah, memuliakan nama-Mu, bahkan telah mendengarkan sabda-Mu. Sekalipun semua yang kami lakukan itu, kami tidak lakukannya secara bersama-sama di gedung gereja, di tempat yang sama. Tetapi kami tetap dalam satu iman, percaya kepada-Mu,
mengagungkan dan memuliakan-Mu. Karena itu ya Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati kami lewat ibadah pada hari Minggu ini. Berkati doa sembahyang kami, puji-pujian kami. Segala hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi firman-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan teguhkan. Supaya firman itu sungguh-sungguh mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Senantiasa mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya. Termasuk dan terlebih ketika kami menghadapi kesulitan hidup. Bahwa kami harus tetap bersikap arif dan bijaksana. Cerdas dalam bersikap, bertindak, dan berbuat. Dan kami tetap tidak kehilangan integritas kepercayaan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan dimanapun berada pada hari Minggu ini. Tuhan kiranya melawat mereka di tempat kediaman mereka masing-masing. Bagi mereka yang sedang sakit, seperti halnya sejumlah saudara-saudara kekasih kami, Bapak YB Pamuso, Bapak Roy Rustam, Ibu Yuni Mangin, anak kekasih kami Arjen Robin, segenap orang-orang tua yang sudah lanjut usia dimanapun, Tuhan hadir memberikan kekuatan penghiburan yang sejati. Berkati anak-anak kami, generasi muda kami, yang tengah dalam masa-masa pertumbuhan pendidikan, penuntutan ilmu, sedang berjuang mencari pekerjaan, atau sedang berkreasi untuk menciptakan peluang-peluang usaha demi masa depan mereka. Tuhan berkati. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, semua unit kerja di tengah-tengah jemaat gereja Tuhan. Supaya kami tetap dimampukan untuk mengemban tugas pelayanan kami. Sekalipun sekarang ini kami harus menghadapi kesulitan untuk bekerja dan melayani secara maksimal karena bencana kemanusiaan yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Bahkan semua pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin organisasi, lembaga-lembaga keumatan, organisasi non-pemerintah. Tuhan berkati yang sekarang ini sedang berjuang bahu-membahu dalam rangka mengatasi bencana global yang menimpa kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai pada hari ini. Kami berdoa kepada-Mu dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit sekarang ini. Bahwa kami tengah diliputi oleh ketakutan, kecemasan, Tuhan kuatkan, hiburkan kami. Yakinkan kami bahwa ada Engkau yang siang dan malam mengayomi kehidupan kami semuanya. Karena itu ya Bapa di surga, sepenuhnya kehidupan kami pada hari ini, seterusnya sepanjang minggu mendatang, bahkan lagi di hari-hari yang lebih jauh ke depan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu, Tuhan yang memelihara dan menggembalakan kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Dengarkan kami yang berdoa, bersyukur, menaruh pengharapan kepada-Mu, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dia memberikan segalanya untukku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jalanilah keseharian hidupmu dalam damai sejahtera Tuhan, peliharalah firman-Nya, dan tetaplah hidup bijaksana. Akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.